Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 33. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai akses control list. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang akses control list. Jadi, akses control list itu sama seperti video-video sebelumnya ya, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, di sini kita akan belajar dari contoh kasus ya. Kita buat dulu topologinya, yaitu kita masukkan 2 router. Terus kita masukkan juga PC-nya. Di sini ada 6 PC ya. Kemudian di router 2 itu ada 3 server. Dan kita juga menambahkan switch. Terus kita hubungkan dari router ke router. Kemudian router 1 ke switch. Dan dari switch ke PC-PC-nya. Oke, ini di router 1. Sekarang ke router 2. Di router 2 ke switch. Dan dari switch itu ke server-servernya ya. Sekarang kita jabarkan IP-nya. Untuk di router 1 di FA00 itu IP-nya adalah 10.10.10/24. Kemudian untuk IP VLAN-nya itu VLAN 10, IP-nya 192.168.10.0/24. Terus untuk VLAN 20 IP-nya adalah 192.168.20.0/24 dan untuk VLAN 30 IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Oke, ini untuk IP VLAN-VLAN-nya. Sekarang kita ke router 2. Router 2 untuk FA00-nya adalah 10.2/24. Dan untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, seperti ini ya untuk IP-nya. Sekarang langsung saja kita konfigurasi. Jadi yang pertama itu kita aktifkan dulu untuk interface dari routernya. Kita ke router 1, kemudian di sini kita zoom in dulu ya. Terus kita matikan dan kita drag yang ini. Kita masukkan ke sini, terus kita aktifkan lagi di router 2. Juga sama. Kita zoom in, kemudian kita matikan dulu, terus kita masukkan yang ini dan kita nyalakan lagi. Terus kita fast time forward. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengaktifkan portnya. Kita masuk ke tab CLI. Di sini no, kemudian N. Kita masuk ke configuration terminal dan kita masuk ke interface range FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Sekarang kita ke router 2. Interface range FA00 sampai 1. Terus no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua ya interface-nya. Selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 ini kita membuat VLAN-nya. Kita kasih tanda dulu, kita kasih warna. Di sini adalah VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 20. Dan PC 65 ini adalah VLAN 30. Lanjut kita konfigurasikan di switch-nya. Kita konfigurasikan terangnya dulu. Di sini yang ke router itu adalah FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Selesai. Sekarang kita buat VLAN-nya, yaitu ada VLAN 10, terus 20, terus ada VLAN 30. Terus kita masukkan port ke VLAN-nya. Pertama kita ke VLAN 10 dulu ya. Jadi di sini ada FA02 dan juga FA03. Kita masuk ke interface try FA, kemudian switchport dan diakses, dan switchport akses VLAN 10. Seperti ini. Sekarang kita ke VLAN 20-nya. Di VLAN 20 ini ada 4 dan juga 5. Interface range FA 4 sampai 5. Setelah itu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Sekarang kita ke interface. Untuk VLAN 30 ini ada 6 dan 7. Jadi di sini interface range FA06 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch akses VLAN 30. Selesai. Terus kita konfigurasikan sub interface di routernya ya. Kita masuk ke router 1. Nah, di router situ ini ada IP-nya ya. Untuk di FA00-nya kita masukkan dulu. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP address-nya 10.1 dan subnet max-nya kita masukkan.
selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface FA01 yang menuju ke switch titik 10. Artinya FA01 ini masuk pada VLAN 10 ya. Kita enter, kemudian encapsulation.1q10 dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Selesai. Sekarang kita ke interface FA01.20. Ini untuk yang VLAN 20. Kemudian encapsulation.1q20 dan kita masukkan IP-nya adalah 192.168.20.1. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Selesai. Terakhir kita ke VLAN 30-nya yaitu interface FA01.30. Kemudian encapsulation.1q30 dan IP address-nya adalah 192.168.30.1 dan subnet mask-nya juga kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP servernya ya, yaitu IP DHCP pool VLAN 10, kemudian kita masukkan networknya 192.168.10.0 dan subnet mask-nya kita juga masukkan. Kemudian default root-nya dan gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya adalah 888. Selesai. Sekarang kita buat untuk VLAN 20 IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian networknya yaitu 192.168.20.0. Kemudian default routernya adalah double dan DNS servernya adalah 888. Lanjut kita ke IP DHCP pool 30, networknya kita masukkan yaitu 30.0, kemudian default routernya adalah 31 dan DNS-nya sama. Oke, selesai. Sekarang kita aktifkan DHCP di PC-PC-nya. Pertama di PC 1. Kita aktifkan. Nah, di PC 1 ini mendapatkan IP 10.2. Kemudian kita ke PC 2. Di PC 2 ini mendapatkan 10.3 ya. Sekarang kita ke VLAN 20 yaitu PC 3 dan 4. Kita aktifkan DHCP-nya. Di PC 3 ini mendapatkan 20.2. Kemudian di PC 4 ini mendapatkan IP 20.3. Sekarang kita ke VLAN 30 yaitu PC 6. IP configure DHCP. Di PC 6 ini mendapatkan 30.2 ya. Dan di PC 5 ini mendapatkan 30.2. Selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router kedua. Di router kedua ini menambahkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Langsung saja kita masuk ke interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.2. Kita masukkan dan selesai. Sekarang kita ke interface FA01. IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kita masukkan juga. Nah, di sini kita juga konfigurasikan DHCP servernya ya. IP DHCP pool server. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Terus subnet-nya kita masukkan 255.255.255.0. Kemudian default routernya adalah 192.168.1.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8. Selesai. Sekarang kita ke switchnya, kita konfigurasikan tranknya ya, yaitu di FA01 kita masuk ke switch, kemudian kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode trunk. Selesai. Sekarang kita setting DHCP di servernya, kita masuk ke server desktop IP configuration, kita aktifkan DHCP-nya. Oke, di server ini mendapatkan IP 1.2 ya. Terus kita ke server 2. Kita aktifkan. Di server 2 ini mendapatkan IP 1.3. Nah, di server 3 ini mendapatkan IP 1.4. Sekarang kita coba tes ping. Misalnya dari server 1 kita ping ke command prompt ya. Ping 192.168.1.3, yaitu kita ping ke server 2. Oke, terhubung. Sekarang kita ping ke 1.4 yaitu server 3 dan bisa juga ya, ini sudah bisa untuk saling berkomunikasi antar servernya. Kita coba juga di VLAN-nya. Tadi kita belum mencoba kirim paket misalkan dari sesama VLAN PC 1 ke PC 2, sukses.
Kemudian PC3 ke PC4 sukses juga, dan PC5 ke PC6 sukses juga. Dari VLAN ke server ini belum bisa saling berkomunikasi ya. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi itu kita setting routingnya. Jadi kita akan menkonfigurasi routingnya dengan menggunakan dynamic routing OSPF. Nah, tahu ya bahwa dynamic routing OSPF itu adalah mengadvertiskan networknya. Artinya kalau kita mempromosikan IP address-nya, nah PC-PC ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan server ya. Di PC ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN. Kita coba buktikan di sini, misalnya PC5 ke PC6 sukses ya. Terus dari PC5 ke PC4 atau VLAN 30 ke VLAN 20, nah sukses juga. Namun untuk berkomunikasi dari PC-PC ini ke server itu tidak bisa ya, karena di router 1 ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Kita coba buktikan. Kita misalkan dari PC 5 atau 6 kita ping ke server 2. Misalnya ping 192.168.1.3 yaitu server 2. Nah, di sini destination host uncoupled. Artinya router pertama itu tidak punya routing ke 192.168.1.0. Begitu sebaliknya, di router 2 juga tidak punya routing ke VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dynamic routingnya. Kita menggunakan OSPF ya. Bisa dilihat untuk IP rootnya, di router 1 ini hanya ada 10.0, 192.168.10.0, dan 20.0, dan juga 30.0. Ini untuk routing. Sekarang kita konfigurasikan untuk ke server, yaitu kita ketikkan routing OSPF, kita tanda tanya. Nah, di router OSPF ini proses ID-nya bebas ya, dari 1 sampai 65535. Misalnya kita menggunakan 1, terus kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0, terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu 0.0.0.255, terus kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan OSPF area ID-nya yaitu area 0. Jadi network 192.168.10.0, kemudian wildcard-nya yaitu 0.255, dan kita masukkan area 0. Selesai. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20 nya ya. Networknya ini kita ganti aja jadi 20.0. wildcard base-nya sama karena prefix-nya adalah 24 sama, terus kita enter. Kemudian kita buat juga VLAN 30 yaitu 30.0. Selesai. Ini untuk yang VLAN. Sekarang kita buat untuk yang 10.0. Selesai ya, ini untuk mengadvertise atau mempromosikan IP-nya. Sekarang kita ke router 2 yaitu router OSPF. Di router 2 ini kita menggunakan 2 ya, router OSPF 2. Kemudian kita advertisekan networknya yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan wildcard bridge-nya dan areanya adalah 0. Selanjutnya kita buat juga yang 10.0, enter. Selesai. Kita coba lihat slow IP root. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 OSPF yaitu 10.0, 20.0, dan 30.0 yang routing untuk yang ke VLAN. Kita coba cek juga di router 1 slow IP root. Nah, di router 1 sekarang juga ada O atau OSPF dengan 192.168.1.0 dan jalurnya adalah 10.2. Oke, sama-sama sudah ada routingnya ya. Sekarang kita coba cek ping. Misalkan dari server 2 ke PC 5, kita coba lihat dulu IP-nya 30.2, ping 192.168.30.2. Nah, sudah bisa ya, bukan destination host and rebel lagi, karena dari router 1 ke router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan konfigurasikan akses control list-nya. Jadi akses control list itu sama seperti firewall ya, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Langsung saja kita belajar dengan contoh kasus ya. Contoh kasusnya yaitu misalnya kita ingin memblokir VLAN 30. Oke, jadi kita akan memblokir VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada 2 tipe, yaitu ada standar, kita coba tuliskan, dan juga ada extend. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas. Pada video kali ini kita akan mencoba yang standar access list terlebih dahulu. Nah, karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasikan di router 2. Langsung saja kita masuk ke router 2. Untuk konfigurasinya kita ketikkan access list, terus kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 1 sampai 99. Itu menggunakan standar access list.
dan ada 100 sampai 199 itu adalah extend access list. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar saja ya. Sekarang kita coba yang satu, access list 1, kita tanda tanya lagi. Dan di sini ada deny, permit, dan juga remark. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny dan juga permit. Untuk deny itu artinya adalah memblokir paket, dan untuk permit itu adalah mengizinkan paket yang dikirimnya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 itu diblokir ya. Artinya di sini kita akan menggunakan yang deny, terus kita tanda tanya lagi. Di sini ada A, B, C, D. Kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya satu komputer saja yang diblokir. Misalnya di sini kita ketikkan access list 1 deny host, terus kita masukkan IP dari salah satu komputernya, misalkan VLAN 30 itu 192.168.30.2, terus kita enter, artinya bahwa IP 30.2 itu akan diblokir ya. Tapi untuk network 30 yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Begitu ya untuk yang host. Nah, untuk yang ini adalah semua PC ini tidak bisa berkomunikasi, berarti semua PC-PC ini paketnya diblokir. Itu kalau untuk menggunakan deny. Oke, selanjutnya untuk yang ABCD. Yang ABCD itu adalah network saja. Artinya yang 10.0, 20.0 atau 30.0 itu diblokir. Jadi untuk yang ABCD itu kita menggunakan network. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat contoh kasusnya, yaitu untuk VLAN 30 diblokir paketnya menuju server. Berarti di sini kita menggunakan yang ABCD address to match ya. Jadi kita langsung saja masukkan networknya. Networknya yaitu 192.168.30.0. Kita coba tanda tanya lagi. Terus di sini kita akan memasukkan broadcast-nya karena prefix-nya adalah 24, jadi adalah 0.255. Kita coba tanda tanya lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini, CR sendiri, itu artinya sudah beres ya. Sudah selesai. Kita enter, kemudian kita cek do show access list. Bisa dilihat di sini ada 10 deny dengan network 192.168.30.0. Artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, tahu ya bahwa access list itu standarnya deny. Artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya itu, ini semuanya akan diblokir. Meskipun kita sudah mengkonfigurasikannya, memblokirnya hanya di VLAN 30, di VLAN ini, itu tetap saja untuk yang VLAN 10 dan juga 20 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi semua paket akses listnya itu diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semua selain yang VLAN 30 ini diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk lagi ke router 2, terus kita konfigurasikan yaitu akses list 1 permit deny. Artinya semuanya diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan yaitu yang ini ya. Yang VLAN 30 itu diblokir, terus kita enter. Sekarang kita cek do show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa untuk yang VLAN 30 itu diblokir dan semua yang lainnya diizinkan ya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2. Nah, sekarang kita gambarkan ya, misalkan PC 6 ini ingin mengirimkan paket ke server. Jadi PC 6 ini akan masuk ke server atau di switch ini ya. Nah, dari sini itu akan masuk ke router dan dari router akan masuk lagi ke router 2. Nah, di router 2 atau di sini itu kita akan menanamkan akses listnya. Nah, akses list ini ada yang namanya direction, yaitu tadi di sini kita arahnya kan masuk ya, dari sini ke sini itu masuk ke FA00, ke FA00 router 2 itu masuk, dan dari FA01 ini artinya keluar ya ke sini. Berarti untuk FA00 itu directionnya adalah in, dan untuk FA01 itu adalah out directionnya. Nah, jadi kalau itu mau blokir paketnya itu di FA00 atau FA01 gitu. Misalnya di sini kita akan mencoba memblokirnya di FA01, berarti directionnya adalah out. Sekarang kita masuk dulu ke router 2, terus kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1, terus kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada in dan juga out ya. Kita pilih yang out karena kita memblokirnya di FA01. Terus kita exit. Nah, selesai ya untuk mendefinisikannya. Sekarang kita coba cek kirimkan paket ya dari PC 6 ke server. Dari PC 6 ke server 2. Nah, failed ya. Nah, misalkan dari VLAN 20 ke server 2 dan sukses
ya untuk yang di VLAN 20. Sekarang kita coba juga VLAN 10, misalkan PC1 ke server 1. Awal-awal failed ya. Kita coba lagi VLAN 10 ke server 1 dan sukses. Oke, benar ya. Untuk VLAN 30 ini tadi PC6 untuk kirim paket ke PC2 itu failed. Kemudian untuk VLAN 10 dan 20 itu untuk mengirimkan paket ke server itu sukses ya. Yang diblokir hanya VLAN 30. Sedangkan kita coba cek di router 2 do show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada peringatan 1 match dan juga 3 match. Artinya untuk yang VLAN 30 ini kita sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan di VLAN lainnya selain 30 ini kita sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket. Misalnya kita coba lagi ya, kita coba buktikan bahwa VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita lihat misalkan PC6 atau PC5 kita kirimkan paket ke server 3 misalnya, dan failed. Artinya untuk VLAN ini benar-benar diblokir paketnya untuk ke server 1, 2 ataupun server 3. Begitu ya. Oke, kita sudah melakukan direction di router kedua. Kita lakukan lagi directionnya di FA00 itu adalah in, dan untuk FA01 itu adalah out. Nah, misalkan kita mau mencoba directionnya itu pada FA00, jadi kita hapus dulu directionnya di FA01. Kita hapus dulu ya. Kita masuk ke interface FA01, kemudian no IP access group 1 out. Terus kita coba cek do show access list. Oke, di sini masih ada ya. Nah, tapi jika access list ini tidak kita tanamkan di FA01 atau FA00 itu tidak akan ngaruh apa-apa, jadi itu kita abaikan saja. Terus kita coba kirimkan paket dari VLAN 30, kita coba untuk komunikasi ke server PC6 ke server 1. Nah, sekarang sukses ya, karena tadi access listnya kita hapus. Kita coba lagi misalkan dari PC6 ke server 3, awal-awal failed, kita coba lagi. Nah, sukses ya. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi atau kita tanamkan access listnya di FA00 ini. Seperti yang kalian tahu bahwa tadi PC6 untuk mengirimkan paket ke server itu sukses ya, karena tadi kita hapus access listnya. Sekarang kita coba masukkan lagi, misalkan kita exit, terus kita masuk lagi ke interface FA01, kemudian kita masukkan lagi access listnya IP access group 1 out. Nah, kalau seperti ini itu pasti untuk VLAN 30 atau PC mengirimkan paket ke server itu akan diblokir. Kita coba buktikan lagi, misalkan dari PC5 ke server 3 file juga. Terus kita coba misalkan dari PC5 ke router. Nah, di sini sukses ya untuk ke router. Nah, misalnya kita pindahkan access listnya itu yang menuju FA00, yaitu kita konfigurasikan ya. Kita hapus dulu yang ini, no IP access group 1 out. Kita hapus yang interface FA01, selesai. Sekarang kita ke interface FA00 karena kita mau memindahkan akses linknya ke sini FA00, kemudian IP access group 1 ya. Untuk FA00 ini adalah in, directionnya kita enter. Nah, jadi kalau kita memblokir atau menambahkan akses listnya di FA00 itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server-server, dari router sampai ke 3 server ini. Sekarang kita coba buktikan, kita kirimkan paket dari PC6 ke server. Nah, failed. Terus misalkan kita dari PC6 ke server 3 failed juga. Nah, misalkan dari PC6 atau VLAN 30 ke router, nah failed juga ya, karena kita menanamkan FA00. Jadi itu akan memblokir dari router ke server-server ini. Nah, itu kenapa tadi kita konfigurasi di router kedua. Untuk contoh kasus ini, jadi kalau misalkan kita konfigurasi di router pertama, misalnya di FA00 atau di FA01, itu artinya kita akan memblokir dari router 1 kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-servernya. Jadi VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai ke router 2 dan juga ke server-server ini. Begitu ya, kita coba konfigurasikan akses listnya dari router 1. Kita coba buktikan. Oh ya, di router kedua kita hapus. Di sini kita hapus yang di FA00, no IP access group 1 in, exit, kemudian kita coba cek. Terus kita copy yang ini ya. Ini kita kopikan, terus kita ke router pertama, kita masuk ke router pertama, terus kita pas tekan yang tadi, enter, kemudian kita coba cek do show access list. Oke, sudah ada. Terus kita definisikan atau kita tanamkan di FA01. Jadi FA01 ini adalah ini ya, karena misalnya untuk PC6 ini ingin mengirimkan paket itu masuk ke switch atau server ini, kemudian ini akan masuk ke FA01 dan akan keluar
ke FA00, jadi untuk FA01 ini adalah in. Kemudian kita konfigurasikan lagi, kita lanjut, kita definisikan ke FA01, kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1 in. Karena di sini kita menggunakan VLAN, jadi kita masuknya itu melalui interface FA01. Selesai, kemudian kita coba cek, lihat, do show access list. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket ya. Kita akan mengirimkan paket misalnya dari VLAN 30 PC5 ke router 1. Nah, ini file ya. Karena kita tanamkan access listnya di FA01. Kita coba lagi dari PC5 ke router 2. File juga. Terus dari PC5 ke server. Nah, file juga ya. Sekarang kita coba cek di router pertama, do show access list. Bisa dilihat di sini ada peringatan 3 match. Artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semuanya diblokir ya. Karena kita menanamkan access listnya ini ada di router 1 dan di FA01, artinya VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1. Kemudian router 2 dan juga server-server ini. Oke, paham ya kenapa sebelumnya kita mengkonfigurasikan akses listnya itu di router kedua dan kita tanamkan di FA01, karena di sini contoh kasusnya itu adalah blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembali lagi, kita hapus dulu yang di router pertama. Kita masuk ke interface FA01 .30 no IP access group 1 in. Sekarang kita masukkan lagi dan kita tanamkan access list ke router kedua di FA01. Kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1 out ya. Untuk di router kedua ini adalah FA01. Sekarang kita coba buktikan dari PC6 ke router 1 sukses, kemudian dari PC6 ke router 2 sukses juga ya. Terus dari PC6 VLAN 30 ke server. Nah, ya untuk yang ke server. Oke, seperti itu ya untuk direction access listnya. Itu kenapa dinamakan di router kedua. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi. Kita coba tuliskan. Jadi misalkan kita akan memblokir PC2. Blokir PC2 ke server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita ke router 2. Kita exit, kemudian kita konfigurasikan yaitu access list 1, kemudian kita tanda tanya, kemudian kita akan menggunakan yang deny karena yang memblokir ya. Terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini akan menggunakan host atau hanya satu address saja yang akan diblokir. Jadi kita masukkan IP. Kita coba lihat IP-nya di sini PC2 itu adalah 10.3. Terus kita masukkan di router 2 access list 1 deny host. Kita masukkan 192.168.10.3. Selesai. Sekarang kita coba cek do show access list. Oke, di sini sudah ya. Untuk deny host dan IP dari PC2. Sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC2 ke server. Kita hapus dulu PC2 ke server. Kita hapus dulu PC2 ke server 2. Nah, di sini masih sukses ya. Kita coba cek do show access list. Nah, di sini untuk yang 10.3 itu tidak bertambah. Matchnya yang pertama itu ada permit deny. Artinya bahwa 10.3 ini masuk pada permit any. Karena untuk access list itu kita melihat dari atas sampai menuju bawah ya. Nah, di sini untuk yang 10, 20 dan juga 30 itu namanya adalah sequence number. Artinya bahwa access list ini akan melihat dari sequence numbernya yang terkecil. Semakin kecil sequence numbernya itu akan diutamakan, begitu ya. Jadi yang tadi PC2 itu mengirimkan paket ke server, terus di access listnya kita akan melihat di sequence numbernya itu yang pertama ya, dari yang 10 ini. Di sini yang pertama itu adalah 10 deny 192.168.30.0. Nah, di sini tuh tidak cocok ya untuk IP dari PC2. Nah, selanjutnya untuk yang 20 permit itu cocok. Kenapa? Karena yang kedua itu artinya semuanya diperbolehkan mengirimkan paket. Jadi yang 30 di 192.168.10.3 itu tidak dianggap ya. Jadi yang dianggap itu adalah yang permit any karena sequence numbernya itu lebih kecil. Nah, untuk solusinya itu adalah sequence numbernya ini harus lebih kecil dari 20. Jadi untuk mengubah sequence numbernya itu kita harus menghapus dulu yang host 10.3 itu ya. Nah, biasanya untuk menghapusnya itu kita masukkan ke interface FA01, kemudian kita ketikkan no IP access group atau no IP access list host 192.168.10.3. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu salah ya dalam kasus seperti ini. Nah,
Dalam hal ini itu menghapusnya caranya adalah kita ketikkan IP address list standar 1, kemudian kita hapus yaitu 0, itu sequence numbernya yang mau kita hapus. Kemudian kita cek do show access list. Nah, sudah tidak ada ya untuk sequence numbernya yang 30. Sekarang kita akan bikin access list PC2 itu berada di atas sequence number yang 20 ini. Misalnya kita akan membuat sequence numbernya itu adalah 12, yaitu kita ketikkan 12 deny host. Terus kita masukkan IP-nya 192.168.10.3. Kita lihat lagi do show access list. Nah, bisa dilihat sekarang berada di atas sequence yang 20 ya. Artinya sekarang PC2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba buktikan, kita coba kirim paket dari PC2 ke server. Terus kita misalkan dari PC2 ke server 3. Nah, failed ya, artinya PC2 itu sudah benar-benar terblokir paketnya di server. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk sequence numbernya. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.